Hai halo Sobat Nerdchess semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik yang dimainkan oleh salah satu Grandmaster dari Norwegia, rekannya Magnus Carlsen, yaitu Arian Tari. Arian Tari merupakan pecatur terbaik di Norwegia ya teman-teman, jika tidak ada Magnus Carlsen. Secara nasional, Arian Tari berada pada urutan kedua, karena ya tentu saja urutan pertamanya diisi oleh ranking ke-1 dunia, The GOAT Magnus Carlsen. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainannya. Di sini Arian Tari bermain dengan Kazim Gulamali yang memegang buah putih dan tentu Tari sebagai hitam. Permainannya berlangsung di Spanyol pada tahun 2016. Permainan dibuka dengan D4, lalu kuda F6, pion C4, dan G6. Sebuah pembukaan King Indian Defense. Lalu putih F3 dibalas pion maju mengajak pertukaran. Pion menerima, lalu kuda membalas kali pion. E4 dari hitam mengancam kuda, dan Tari menyelamatkan kuda ke B6. Gulamali lanjut mengembangkan perwira dengan membawa kuda ke C3. Tari gajah fianchetto, gajah E3, dan rokade pendek. Putih mengosongkan jalur rokade dengan menggeser menteri ke D2. Dijawab Tari kuda C6, lalu Gulamali rokade panjang dan hitam menteri naik ke D6. Sepertinya di sini Tari akan menempatkan benteng ke D8 ya. Lalu di sini Putih menyerang menteri dengan kuda B5, menteri ke G7, dan pion F4 menyiapkan petak untuk kuda. Tari merespon dengan menteri naik ke E6, lalu kuda kembali. Kini giliran kuda Tari menyerang menteri. Menteri menyelamatkan diri bergeser ke E2, berbalik menyerang kuda 2 kali. Lalu Tari tidak mengangkat kuda, tapi kuda satunya lompat ke A5 melindungi saudaranya. Kuda F3 dari Gulamali, lalu pion C5 mengorbankan diri. Lalu apa tujuan pengorbanan pion ini ya? Jika Putih tergoda pukul pion dengan pion, maka gajah akan kali kuda dan memaksa pion mengambil balik. Dilanjutkan kuda kali gajah. Jika menteri tergoda makan kuda, maka menteri kali pion dan posisinya sekarang, Raja Putih tidak dapat bergerak serta pertahanannya sudah hancur. Di sini pun kuda hitam sudah siap mengambil skak di B3. Misal Putih mengajak pertukaran menteri, tentu skak satu langkah dengan kuda B3. Tapi tentu sekelas pecatur profesional seperti mereka, kesalahan seperti itu tidak terjadi. Pada posisi ini, Gulamali tidak tergoda mengambil pion dan memundurkan gajahnya ke F2. Lalu Tari lanjut pion B5 mencoba membuat trik. Nah, jika kuda tertarik ambil pion, maka benteng akan digeser menyerang kuda. Dan tentu jika kuda diangkat, kuda kali pion mengancam benteng dan benteng ini tidak boleh diselamatkan. Jika benteng diselamatkan, menteri akan kali pion. Dalam posisi ini, Raja Putih sudah terdesak dan akan skakmat dalam beberapa langkah ke depan. Jadi setelah langkah ini, kuda tidak ambil pion, tapi kuda melompat ke D5, antisipasi jika pion terus dimajukan untuk menyerang. Tari lalu merespon gajah B7 menyerang kuda, dibalas pion B3 menyerang kuda. Kuda menyelamatkan diri ke A3, dan Putih menyerang menteri dengan kuda. Menteri ditarik ke A6, lalu Putih pion kali pion, gajah kali kuda, lalu benteng membalas. Benteng A ke D8 mengajak pertukaran, direspon menteri bergeser melindungi benteng. Menteri hitam lalu dibawa ke F6 membidik petak A1, dan Gulamali memblok serangan menteri dengan E5. Menteri lalu dibawa ke F5, mengancam skakmat satu langkah di petak B1. Benteng lalu melindungi. Tari melanjutkan dengan langkah kuda C4, mengorbankan diri dengan tempo menyerang menteri. Pengorbanan diterima, pion kali kuda dan Tari pion balas kali pion. Lihatlah teman-teman, Tari mengorbankan kuda untuk mengusik benteng yang menjaga diagonal serangan menteri hitam. Kita kembali sebentar. Dari sini kita bisa belajar ya, bagaimana Tari mengancam benteng dengan pion, namun posisi pion ada di B5. Dan karena Tari memiliki kuda di A5, dia korbanan kuda tersebut untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Setelah langkah pion kali pion menyerang benteng,
Putih melanjutkan pion G4 menyerang menteri. Dan langkah melanjutkan di sini, Tari tidak memakan pion atau menyelamatkan menteri, tapi benteng D digeser ke B8. Teman-teman tentu bisa melihat ya pola skakmat di sini. Ya, jika menteri dipukul pion, tentu benteng ke B1 adalah Arabian Mat. Ghulam Ali tentu sadar, dan di sini dia tidak memukul menteri, tapi menteri dibawa ke C3 memberi petak pelarian untuk raja. Tari lanjut menteri pukul pion dan membatasi pergerakan Raja Putih. Di sini Ghulam Ali menjawab dengan menyelamatkan benteng dari tekanan pion ke F3 sekaligus memblok jalur serangan menteri ke hadapan Raja Putih. Tari lalu benteng skak di B1, memaksa raja ke D2, benteng F ikut menyerang, dan terpaksa lagi raja ke E3. Lalu menteri D7 didouble bersama benteng. Putih menjawab dengan benteng ke G3 menyiapkan petak pelarian bagi raja, dan Tari menjawabnya dengan menteri naik ke A4. Raja lalu menghindari serangan kuda, melompat ke C2 dengan bergeser ke E2. Dan dengan senang hati, menteri menghampiri ke D1 skak. Raja kembali, disusul kuda C2 kembali skak. Dan sampai pada langkah ini, Ghulam Ali menyerah. Ghulam Ali tentu menyerah karena satu-satunya petak aman bagi raja hanya bergeser ke E4 yang akan diakhiri menteri D5 skakmat. Jadi satu-satunya cara memperpanjang permainan adalah memasrahkan menteri dengan menteri memukul kuda. Setelah menteri pukul menteri, permainan masih bisa dilanjutkan, namun dengan keunggulan materi seperti ini, tentu Aryan Tari jauh lebih mudah memenangkan permainan. Taktik-taktik yang luar biasa ya teman-teman. Keduanya bermain dengan sangat bagus, meskipun dalam middle game, Aryan Tari bisa lebih unggul dari Ghulam Ali. Jadi segitu dulu ya teman-teman. Semoga ulasan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya Chess ini ya teman-teman.